Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Oke, sebelum kita mulai, coba tadi yang masuk pertama kali itu Rehan. Ayo Han, silakan pimpin berdoa teman-temannya. Sebelum melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Terima kasih ya Rehan ya sudah memimpin berdoa. Coba kalian siapkan dulu semua perlengkapan alat tulisnya. Boleh dilihatin ke kamera apakah sudah lengkap semua alat-alat tulisnya. Ada bukunya, ada pulpennya, ada kertasnya. Iya bagus. Nah, sekarang kalian harus open kamera semuanya ya. Buka kamera kalian. Nah, jangan ada yang dimatiin. Kemudian kalau tidak berbicara silakan matikan mic-nya ya. Selanjutnya Bapak akan mau ngecek dulu nih siapa aja yang sudah hadir ya di kelas Zoom hari ini. Silakan yang hadir raise hand ya, yang disebutkan namanya silakan angkat tangannya menggunakan kolom reaction yang ada di Zoom. Siap? Siap. Oke, Bapak cek dari Ainar, ada Ainar? Ada, siap-siap ya. Aira, bagus, ada. Nah, terima kasih yang sudah hadir tepat waktu hari ini. Semoga kalian bisa selalu tetap disiplin ya, walaupun dalam pembelajaran daring ini. Nah, selanjutnya untuk menambah rasa cinta kita kepada Indonesia, kita akan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Silahkan kalian duduk dengan tegap, kemudian nyanyikan dengan baik. Kalian di sekitar rumah ya. Sekarang kan lagi musim pandemi. Ketika kalian keluar itu apa sih yang harus kalian lakukan? Ketika mau keluar masker. Kalian tahu nggak sih alasan kenapa kita harus selalu menggunakan masker? Organ pernapasan. Pintar, untuk menjaga organ pernapasan ya. Sama seperti yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan mempelajari tentang cara menjaga organ pernapasan. Masih ingat nggak sih kemarin kita belajar tentang apa ya? Organ pernapasan. Organ-organ pernapasan. Coba ini sama-sama apa aja sih organ pernapasan itu pada manusia? Paru-paru. Harus mengingat kembali ya pelajaran minggu lalu supaya hari ini pelajaran tentang menjaga organ-organ pernapasannya itu nyambung ya. Kegiatan belajarnya kalian akan mengeksplorasi ya apa saja sih yang ada pada pembelajaran ini. Tapi sebelum mengeksplorasi itu kalian akan mengamati dulu. Apa yang diamati Pak? Akan mengamati video atau mengamati gambar ya. Kita tapi nanti juga akan mengamati benda-benda yang ada di sekitar kalian. Lalu kalian akan bertanya atau berdiskusi, menanyakan kepada Bapak atau Bapak bertanya kepada kalian mengenai cara memelihara organ pernapasan atau benda-benda yang akan kalian perhatikan atau video atau gambar yang akan kalian cermati gitu ya. Kemudian kalian akan mengeksplor sejauh mana sih atau apa saja sih yang ada pada gambar atau video tersebut. Kemudian kalian akan mengomunikasikan kepada Bapak atau kepada teman kalian informasi apa saja yang kalian dapatkan gitu. Lalu yang terakhir seperti biasa di pembelajaran terakhir itu kita akan menyimpulkan ya pembelajaran yang sudah kita pelajari pada hari ini. Dan semangat lagi ya, masih ingat nggak ya kelas 5C ya? 5C.
apa aja sih tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini ya? Nah, jadi tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini itu diantaranya kalian nanti harus mencari tahu unsur-unsur apa saja yang ada di dalam cerita bergambar. Betul. Melalui apa? Dengan melalui kegiatan mencermati gambar. Lalu nanti juga kalian akan berdiskusi ya, mencipta sebuah gambar tentang gambar bercerita gitu ya. Kemudian apalagi tujuan pembelajaran hari ini? Nanti kalian akan memperhatikan demonstrasi cara untuk pengurangan dua pecahan gitu ya. Nanti Bapak akan demonstrasikan. Lalu melalui kegiatan diskusi juga kalian nanti bisa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan soal pengurangan pecahan ya. Lalu nanti kemudian kalian akan mengamati video. Kalian nanti diminta menyebutkan cara-cara untuk memelihara organ apa tadi? Organ pernapasan memeliharanya. Kemudian nanti akan menciptakan sebuah gambar bagaimana sih cara-cara memelihara organ pernapasan berhubungan dengan tadi cerita bergambar tadi. Sudah siap buat belajar ya? Sudah. Nah, sekarang perhatikan ke layar. Apakah kalian bisa melihat gambar? Bisa ya? Oke. Nah, silahkan kalian teliti nih. Nah, ini ada cerita bergambar. Kita lihat ya di sini di ceritanya. Cerita bergambar ini kalau dilihat unsur-unsurnya ada apa saja ya? Oke, Kinaya raise hand. Yang lain dengarkan ya. Coba Kinaya, unsur apa saja ya yang terlihat dari cerita bergambar yang ada di depan ini? Ya, panel, kotak berisi. Panel, ya. Apa itu panel, Kinaya? Kotak berisi ilustrasi dan teks yang tersusun menjadi sebuah cerita. Oke, bagus. Ada panel. Terima kasih, Kinaya. Kinaya sudah menemukan katanya di situ terdapat panel. Coba yang lain. Oke, Raihan. Dapat balon kata. Balon kata ini ya, balon kata betul. Apa sih balon kata itu, Raihan? Balon kata itu seperti dalam balon. Iya, percakapan atau dialog dalam balon. Betul. Nah, selanjutnya kalau kalian mau nengok Farel nih, kira-kira apa sih makanan? Kita tentukan makanan ya. Makanan di rumah kalian yang bisa kalian berikan untuk orang yang sakit atau di sekitar kalian. Coba Bapak mau lihat, ada nggak ya makanan di sekitar kalian? Kalian ada apa? Boleh dilihatin ke layar. Buah-buahan. Ada. Oke, Bayin, ada buah apa itu, Bayin? Buah mangga. Mangga. Oke, oh Jia, ada buah apa itu, Jia? Buah pir. Buah pir. Coba Jaskia itu apa? Apel. Kinaya apa ya? Puding. Puding. Oke, terima kasih yang sudah memperlihatkan jenis-jenis makanan nih ya. Nah, sekarang Bapak share screen lagi ya. Nah, kan kalian mau belajar berbagi nih dengan makanan-makanan itu. Nah, nanti misalkan kalian mau membelah si apel tadi, asalnya satu dibelah menjadi dua misalkan gitu ya. Berarti dari satu bagian itu akan bertambah atau berkurang ya kalau diberikan? Berkurang. Oke, nah sekarang kita akan belajar tentang pengurangan pecahan ya. Nah, Bapak share screen dulu. Oke, misalkan tadi ada yang membawa buah apel ya. Nah, misalkan ini adalah buah apel ya. Anggap saja seperti buah apel. Nah, buah apel ini ada berapa jumlahnya ya? Satu. Nah, kemudian buah apel ini, contohnya tadi yang bawa buah apel itu Saskia. Saskia membelah menjadi dua bagian buah apel. 1/2. Berarti sisanya satu buah apel tadi ini setelah dikurangi setengah berapa hasilnya? Setengah. Pintar.
Nah, sekarang lihat LKPD kalian lagi. Coba, LKPD-nya sudah dibagikan ya sebelumnya. Kalau tadi ada unsur cerita bergambar. Nah, di LKPD selanjutnya ada pengurangan pecahan. Nah, kita mencari KPK. Nah, contohnya ini. Tadi kan ada buah anggur ya. Kita ambil contoh buah anggur 1. Nah, tadinya mau membeli setengah tapi adanya seperempat seperti itu gitu kan ya di soal. Nah, kita cari dulu nih KPK antara 2 dan 4. Nah, Bapak kan mendemonstrasikan nih cara lain untuk mencari pengurangan pecahan ya, belajar pengurangan. Nah, ini Bapak sudah buatkan seperti ini ya untuk detailnya. Jadi, contohnya di sini ada soal 3/4 dikurangi 2/5. Maka kita akan menggunakan metode butterfly fraction. Nah, cara yang pertama adalah 3 dikali berapa anak-anak? 5. 5 hasilnya jadi berapa? 15. Cara yang kedua, 2 dikali berapa? 4. Hasilnya berapa? 8. Nah, kemudian cara yang ketiga apa? 4 dikali 5. Betul, 4 dikali 5 hasilnya 20. Nah, kalau sudah selesai seperti itu, karena di sini diminta pengurangan, maka 15 dikurangi 8 hasilnya berapa? 7. Kemudian ininya jadi penyebut ya, 7/28. Ayo kita kenali caranya. Pertama, menjaga kesehatan organ pernapasan. Makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga dengan baik. Berolahraga secara teratur supaya alat-alat pernapasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik. Dan istirahat yang cukup. Menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena mengandung racun. Menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. Dan mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Sebutin nggak apa? Olahraga secara Olahraga secara teratur. Oke, dengan hebat. Setelah itu kita akan berdiskusi secara kelompok lagi ya. Nanti di breakout room, nanti kalian harus menentukan nanti siapa yang jadi juru bicaranya. Kemudian kalian membahas materi apa saja. Jadi jangan saling diam-diaman ya. Silakan obrolin, diskusikan materi-materi yang ada dalam LKPD kalian. Kita akan bagi 3 kelompok di sini. Jadi nanti kalau ada klik join, silakan join ya. Oke, kelompok pertama di sini. Silakan, karena di sini ada 27 ya, 27 berarti 9 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kelompok 1 sudah. Selanjutnya kelompok 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selanjutnya di kelompok ketiga. Oke, kelompok 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, pas ya karena hadir semuanya. Jawabannya apa? Yang satunya. Yang ini yang nomor 1, Dava jawabannya apa? Yang berisi keterangan tentang latar tempat, waktu, atau situasi. Ya. Yang keempat apa? Yang keempat balon kata. Yang keempat jawabannya balon kata. Yang ketiga apa tadi? Balon kata, tempat untuk. Yang ketiga narasi. Ketiga narasi. Yang keempat balon kata, tempat untuk mengatakan dialog atau narasi. Kalian giliran yang mana sekalian?
Yang bawah yang pakai ini. Udah cuma yang itu doang. Yang bawahnya kan ada yang butterfly fashion. Iya. Ini 3/1 atau 3/2? 3/2 yang benar. Atas sama bawah sama sih jawabannya kok. Sama. Kalian pakai caranya? Aku mah pakai. Aku juga pakai. Yang anggur berapa? Yang anggur 1/4. 1/4. Jeruk? Yang 3/2. 1/4. 1/2. Iya, aku juga 1/2. 3/2. Aku mah 3/2. Jeruk 3/2. Aku mah 1/2. 3/2 yang benar. Coba gimana caranya? Nabila caranya kayak gimana yang jeruk? 4/2 Ini kurangi 6/12 sama dengan 8/12. kurangi Terus aku mah dibagi 6/6. Hasil perbandingan perhitungan kanu dan kinaya sama walaupun beda cara menghitungnya. Iya sama ini. Belum. Oke, sebentar. Masih loading. Sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Sudah. Nah, jadi ice breaking hari ini judulnya adalah Who Am I? Siapa aku? Gitu ya. Nanti orang yang namanya berhenti di dalam putaran ini akan memeragakan. Nah, di sini kan ada hobi, hewan, kemudian benda atau kegiatan. Misalkan kalau Bapak seperti ini. Apa? Nah, ngerti ya? Oh, ini. Oke, nah sekarang kita lihat siapa yang akan menjadi pemeraganya ya. Oke, yang memeragakan adalah Ola. Ada Ola? Ada. Oke, sekarang kita pilih kategorinya ya. Kategorinya kita putar lagi. Ola akan memeragakan dengan kategorinya. Oke, berarti Ola nanti melakukan kegiatan tetapi menggunakan benda ya, bendanya yang disebutkan, bukan kegiatannya karena kategorinya di sini adalah benda. Siap teman-teman? Siap. Oke, silakan Ola, sudah dapat idenya lah mau ngapain? Ayo. Oke, udah kelihatan? Raise hand ya, raise hand coba. Oke, sip. Coba Ola pilih, siapa yang mau jawab lah? Riki aja Pak. Oke. Jawaban Ola tadi apa? Lagi apa? Bendanya. Ini Pak. Oke. Betul salah Ola, bendanya katanya pensil lah. Bendanya pensil sama pensil. Oke, bendanya pensil sama pensil berarti betul setengah ya. Oke, lagi ya. Silakan Bayin boleh mempresentasikan. Unsur yang terdapat dalam cerita gambar adalah terdapat panel, kotak berisi ilustrasi dan teks yang tersusun menjadi sebuah cerita.
Lalu terdapat parit, ruang di antara panel, terdapat narasi, berisi keterangan tentang latar, tempat, waktu, atau situasi. Terdapat balon kata, tempat untuk meletakkan dialog atau narasi. Oke, terima kasih Bayin. Coba dari jawaban Bayin tadi, adakah kelompok lain yang setuju atau tidak setuju? Coba kelompoknya Ica, kelompok 2, setuju Ca dengan jawaban kelompok Bayin? Setuju. Sama Ca? Sama. Coba ada apa aja? Coba kalau kelompok Ica sebutin, gak usah pengertiannya, apa aja gitu. Panel, narasi, balon kata, sama parit. Betul. Lalu kalau kelompok Gia setuju nggak? Setuju. Ada apa aja Gia di sana? Ada balon kata, parit, ruang di antara panel, terdapat narasi, dan panel. Oke. Tadi katanya ada yang namanya balon kata. Coba Bapak mau tanya sama kelompoknya, ada di kelompok Bayin. Dava, balon kata itu untuk apa ya? Dalam cerita, Untuk dialog. tempat menyimpan dialog. Oke. Dialog itu apa ya, Pak Rizky? Apa? Percakapan. Oke. Kalau percakapan itu minimal harus ada berapa orang? Dua ya. Kalau satu orang ngomong sendiri itu namanya. Oke, terima kasih buat kelompok Bayin. Silahkan lower hand, turunin tangannya. Selanjutnya kelompok 2, kelompok Ica, silahkan presentasikan apa saja yang yang kedua. Silahkan presentasikan yang kedua. Tadi Kinaya dan Keanu kan jadinya mengurangi nih buah yang akan mereka beli. Yo, silahkan. Hasil diskusinya disajikan, Ca. Sama Keanu, Pak. Oh, sama Keanu. Alkoholnya 1/1 dikurangi 1/2 sama dengan 2/2 dikurangi 1/2 sama dengan 1/2. Oke, terus mulai perhatikan ya. Anggur 2/4 dikurangi 1/4 sama dengan 1/4. Terus Yang jeruk 24/12 dikurangi 6/12 sama dengan 18/12 dibagi 6/6 sama dengan 3/2. Oke. Nah, itu jadi Anu sama kelompoknya menggunakan cara apa tadi menentukannya? Mencari KPK atau butterfly fraction? Butterfly fraction. Butterfly fraction. Oke, dari jawaban kelompok Keanu tadi, coba Bapak mau ke kelompoknya Bayin dulu. Adakah perbedaan jawaban dengan kelompoknya Keanu, kelompok Bayin? Pakai cara KPK kelompok. Boleh. Jawabannya sama atau berbeda, Bayin? Sama. Sama. Oke, yang pertama apelnya dapat berapa jadinya? 1/2. Terus kalau anggur? 1/4. Kemudian jeruk? 3/2. 3/2. Coba, terima kasih. Sekarang mau ke kelompoknya Gia, coba. Ada perbedaan nggak dari hasil perhitungan kelompok Bayin dan kelompok Keanu? Tidak ada, tapi kelompok 3 memakai cara KPK. Oke, memakai cara KPK boleh ya. Tapi tadi ketika diskusi kelompoknya Gia itu ada perbedaan antara Gia dan Nabila. Coba ceritakan. Nabila berapa hasilnya, Gia berapa hasilnya? Yang jeruk kalau Gia hasilnya 3/2, kalau yang Nabila jadi kepecahan campuran. Berapa hasilnya? 1/2. Kalau Nabila mah Yang Nabila 1/2.
Sanain satu. Oke, nanti kita bahas ya. Berarti ada perbedaan sedikit nih antara kelompok dia ya, anggotanya ada 3/2 atau 1/2. Terima kasih. Nah, selanjutnya kelompok 3, silakan menyajikan hasil diskusi yang terakhir. Aku, Pak. Oke, boleh. Raihan, silakan dibacakan. Yang lain perhatikan ya. Yang memelihara organ pernapasan. Oh ya. Cara memelihara organ pernapasan adalah 1. Memakai masker bila ada polusi. 2. Berolahraga secara teratur. 3. Makan makanan yang bergizi. 4. Tidak merokok. 5. Menghindari zat-zat yang kotor. 6. Rajin membersihkan badan. Oke, Bapak tertarik dengan jawaban diskusi kelompok kalian tadi, menghindari zat-zat kotor. Ada jawaban itu, Han? Ada. Ada. Oke, maksudnya seperti apa, Han? Coba, atau kelompok lain temennya ceritakan. Menghindari zat-zat kotor itu seperti apa? Seperti polusi. Polusi. Tadi kan udah disebutkan ya polusi. Ya. Tadi disebutin ulang. Oke, nggak apa-apa. Polusi itu apa sih contohnya, Han, yang disebut polusi itu? Seperti kotor-kotoran, debu. Oke, debu, kotor-kotoran. Kalau asap kendaraan polusi bukan, Han? Polusi sama. Polusi sama, oke. Nah, kenapa bisa berbahaya buat tubuh, Han? Karena bisa merusak organ pernapasan atau Ya, organ pernapasan apa yang paling rusak coba kalau kena polusi, Han? paru-paru. Paru-paru, oke, hebat. Terima kasih, Rehan. Coba kelompok lain, ada yang berbeda mungkin jawabannya? Pak, yang berbeda ada kelompok 2 itu melakukan penghijauan dan yang berbeda adalah membuat banyak bukti. Oke, coba apa hubungannya sih Kinaya dengan melakukan penghijauan sama memelihara organ pernapasan? Coba. Agar lingkungan di dekat rumah itu menjadi asri, bersih, dan itu menghasilkan oksigen yang sehat, yang baik untuk paru-paru. Oke, berarti bisa menghasilkan oksigen ya. Kalau oksigen baik, udara yang baik buat tubuh. Berarti kalau yang tidak baik itu namanya apa ya, Kinaya? Karbon dioksida. Karbon dioksida, pinter. Kalau karbon dioksida biasanya ada di dalam apa? Asap. Oke, asap banyak ya jenisnya ya. Asap apa saja? Ada asap rokok, Asap rokok, asap pabrik. Iya. kendaraan. Kalau kalian suka bakar sampah itu ada asapnya, bahaya tidak? Bahaya. Ya, oke, bagus, hebat, murid Bapak ya. Nah, kalau 3/2 itu jawabannya sudah betul, tetapi dalam pecahan itu kita harus menyederhanakan ya, menyederhanakan. Nah, berarti cara menyederhanakan berarti kan penyebutnya tetap 2. 2 kali berapa yang mendekati 3 hasilnya? Berarti mendekatinya itu adalah dikalikan 1. Nah, 2 kali 1 2. Ingin jadi 3 kurang berapa? 2. Kurang 1. Nah, jadi jawaban 3/2 dan 1/2 itu benar. Ya, karena 1/2 itu adalah hasil penyederhanaan dari 3/2. Bapak ulas sedikit ya mengenai jawaban-jawaban kalian tadi. Jawabannya sudah betul, sudah hebat tadi ya, bahwa di dalam cerita bergambar itu kalau kita lihat di gambar yang tadi kita teliti, yang pertama tadi ada apa? Panel ya. Nah, ada panel itu yang kotaknya tadi, itu di dalam panel itu kan ada macam-macam. Ada balon, kata, link berikut ini, atau bisa juga scan barcode ya. Silakan scan barcode yang menggunakan handphone. Kalau yang menggunakan laptop bisa handphone digunakan scan barcode. Kalau yang menggunakan handphone zoom-nya Bapak share link-nya. Silakan kalian kerjakan ya. Oke.
Belum ada Pak. Nah, jadi nanti kalau sudah diisi silakan kumpulkan ke Bapak ke WA. Beberapa udah ngumpulin ya? Yang Pak. Ya, oke, beberapa udah ngumpulin ya. Pak. Nah, ya itu kalian udah ngumpulin semuanya sambil Bapak periksa juga. Terus ada yang belum, masih 90, ada juga yang 96, macam-macam ya. Coba Bapak mau tanya, ada yang dapat nilainya 100 nggak? Enggak. Aku mau. Suraya berapa nilainya Suraya? 100. Oh, ada Suraya nilainya 100 ya. Oh, jadi ada yang nilainya 100. Ada nggak di sini yang di bawah 70? Ada nggak? Yang udah Bapak periksa? Ada yang dapat nilainya 70 ke bawah? Ya nggak ada, berarti hebat-hebat ya, di atas KKM rata-rata. Terima kasih, luar biasa. Kalau misalkan nanti yang di bawah KKM Bapak kasih soal ulang untuk remedia, kalau di atas KKM kita pengayaan materi selanjutnya ya, supaya lebih memahami. Nah, siswa yang paling rajin, boleh deh dari teman-teman di sini sebutkan satu nama di chat, di kolom chat ya. Di kolom chat nama siswa yang paling rajin atau nggak paling aktif pada pembelajaran hari ini. Oh, tulis namanya. Pak, nama sendiri boleh? Boleh, silakan ya. Ayo, tulis di kolom chat, ada kan ya? Silakan, siapa yang paling aktif? Oke, oh Jia, Kinaya, Jia, ada Jia juga. Satu. Oke, berarti di sini murid yang paling rajin adalah paling aktif adalah Jia. Oke, kasih tepuk tangan buat Jia. Oke, selamat ya Jia ya. Oke. Nah, yang lain juga harus ngikutin Jia ya. Jadi dia hari ini paling aktif pembelajarannya. Kalian juga nanti bisa ya aktif juga untuk pembelajaran selanjutnya. Aktifnya apa? Yaitu tadi menjawab soal ya, aktif di diskusi, selalu ingin menjawab dan selalu ingin tahu ya. Terima kasih untuk dia, tetap semangat ya. Hadiahnya nanti Bapak titip ke ayah ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan merefleksi nih pelajaran kita hari ini. Bapak mau tanya deh, apa yang kamu pelajari hari ini? Gak rame-rame, satu orang deh. Apa sih yang kamu pelajari hari ini? Ya, belajar apa aja sih hari ini? Selain mencari KPK untuk operasi hitung pecahan berpenyebut berbeda, penjumlahan dan pengurangan, dapat juga menggunakan metode butterfly fraction. Oke, bagus. Berarti tentang butterfly fraction ya belajarnya. Kemudian yang kedua, Raihan. Terima kasih Gia. Lanjut Raihan, belajar apa kita hari ini, Han? Unsur-unsur yang terdapat dalam cerita bergambar. Mantap, betul ya, unsur-unsur yang cerita bergambar. Bagus. Terima kasih Han. Lanjut, Kinaya. Belajar apa Kinaya? Kita setelah tadi butterfly fraction, unsur-unsur cerita bergambar. Tentang cara memelihara organ pernapasan. Bagus ya, luar biasa. Terima kasih Kinaya. Selanjutnya, apa sih pelajaran yang paling kamu suka pada pembelajaran hari ini? Bapak mau tanya Saskia deh. Saskia, pembelajaran apa sih yang paling Saskia suka pada hari ini? Memelihara organ pernapasan. Oke, yang ketiga, apa yang belum dipahami atau pada pembelajaran hari ini? Coba yang belum dipahami, sedikit belum dipahami atau banyak belum dipahami boleh. Bapak mau tanya ke Aira deh. Aira, ada nggak materi yang belum dipahami hari ini? Ada Pak, Apa materi apa Aira? mengerti semua. Oh, mengerti semua, hebat. Untuk selanjutnya ya kalian harus tetap semangat ketika belajar
terus aktif juga. Selanjutnya kita akan mempelajari materi-materi baru ya yang masih berhubungan dengan materi ini. Contohnya pecahan. Kalau udah pengurangan nanti apa lagi Pak? Nanti ada pengurangan, pecahan, campuran gitu ya. Nah jadi akan beragam lagi, pengurangan, pecahan, desimal, lalu persen dan lain-lain. Nah selanjutnya juga pada hari ini kita semuanya masuk ya, 27 siswa Bapak masuk. Kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillah bahwa kita selalu diberikan apa? Kesehatan. Yuk ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Ingin mengingatkan kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan ya supaya kalian tetap dalam kondisi sehat. Coba Cak kesimpulan pembelajaran hari ini Cak apa aja? Kesimpulannya kita dapat mengetahui isi dalam cerita bergambar, cara mengurangi pecahan dengan metode butterfly fraction dan mengetahui cara menjaga organ pernapasan. Oke, setuju semuanya itu kesimpulannya? Setuju. Oke, luar biasa. Nah, sekarang tadi yang membuka pembelajaran Rehan, sekarang Rehan juga Han, pimpin berdoa, kita membaca doa akhir majelis. Silakan Rehan. Untuk pelajaran hari ini, alangkah baiknya membaca doa. Baik. Terima kasih semuanya sudah hadir pada hari ini. Mudah-mudahan selalu sehat. Bapak tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.